Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Penekanan warta untuk hari ini, kita masuk di dalam Minggu Pentakosta yang ke-6. Dan pagi hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Windolores Simorangkir STH, Gembala Sidang dari Kebalen. Gembala Sidang pada hari ini melayani di GKO Bekasi 2. Untuk Bapak Ibu yang membawa HP, mohon di silent atau dimatikan sementara supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak, mohon dijaga supaya ibadah kita berjalan dengan tertib. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita teduhkan hati kita, tenangkan pikiran kita, dan arahkan diri kita bagi Allah yang perkasa. Tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus, kita bersaat teduh. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian Kidung Kesan 23 bait 1 dan 2. Dalam
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 138 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan akan menyelesaikannya segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara sekalian, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Pengampunan dosa sebagaimana firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 14 bertutur menyapa kita demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Di atas janji Tuhan ini, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal
mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Dalam maut yang gelap, siapa yang bersyukur? Jiwamu luputkanlah dari alam kubur. Biarlah selamanya aku menyanyikan bagimu pujian. Saudara-saudara, kami jemput untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menerima sambil mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian sabdanya. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Keesaan 433 bait pertama dan kedua. Nyanyi berbunga Allahku, kebaikan semua.
Kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu, tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu, kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang bisa berdiri silakan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Minggu Pentakosta yang ke-6 pada hari ini dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Setiap ayat yang berangka ganjil akan saya baca terlebih dahulu, dan setiap ayat yang berangka genap Bapak Ibu Saudara bacakan secara bersama-sama sambil menjaga kehikmatan ibadah kita. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8, nyanyian syukur dalam kesesakan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh penuh kasih dan kesetiaan-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu lebih segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka telah mendengar janji dari-Mu. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, tetapi Ia melihat orang yang hina. Orang yang sombong dikenalnya dari jauh. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, Engkau melindungi hidupku dari amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Yesus. Hari ini Tuhan punya agenda khusus buat kita. Hari ini rencana Tuhan mau mengajar kita dengan bersama-sama menghayati tema khotbah. Dan hari ini Tuhan mau mengisi hidup kita dengan sebuah kebenaran yang mutlak.
yang tidak dapat diragukan maknanya. Oleh karena itu, saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan dirimu dari rumah, dari tempat masing-masing, untuk diteguhkan dalam kebenaran itu. Amin. Bahkan kerinduanmu untuk berjumpa dengan Yesus di tempat ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi hidupmu dan bagi masa depanmu. Bahkan doamu yang ingin memuji dan memuliakan Tuhan di bait-Nya yang kudus hari ini adalah menjadi garansi akan perjalanan hidupmu selanjutnya. Oleh karena itu, tema khotbah kita hari ini, Tuhan menyelesaikannya bagimu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Juli seperti saat ini, apalagi akhir, itu menjadi bulan dan tanggal yang sangat bersejarah bagi Gereja Kristen Okumene. 29 Juli, 2 hari dari sekarang, itu adalah manifesto hari kelahiran Gereja Kristen Okumene. Yang mau saya sampaikan buat kita, sebelum GKO resmi menjadi sebuah gereja, menjadi sebuah sinode, ada karya yang sangat fenomenal. Karya itu apa? Semoga penyampaian ini meneguhkan iman kita seluruhnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdirinya GKO itu bukan hasil penginjilan. Tidak ada badan penginjilan yang datang khusus dari mana-mana ke GKO, sehingga Gereja Kristen Okumene berada seperti saat ini. Orang-orang biasa yang tidak berjabatan pendeta dan tidak berjabatan penatua merintis menjadi the founding fathers GKO. Di manakah jiwa-jiwa itu ditanam? Di GKO Depok 1. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perlu dari generasi muda mengambil waktu untuk berdoa dan menyampaikan kepada Tuhan yang bukan pejabat gereja pun dipakai Tuhan untuk membuat satu eklesia, yaitu gereja. Dan peresmian itu dilakukan oleh Tuhan bagi GKO.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, usaha demi usaha, doa dan kerja keras dari the founding fathers, opa oma kita di jemaat ini telah mengerjakan bagiannya. Kemudian Tuhan menyatakan bagiannya dengan meresmikan, mendirikan sebagai gereja dan sebagai sinode. Maka tema khotbah hari ini tidak hanya bergema di seluruh atau di santero GKO, tetapi sangat bergema khusus di tempat kita di GKO Jemaat Depok 1 di tempat ini. Mengapa? Karena orang-orang terbatas, orang-orang yang tidak menyandang jabatan-jabatan khusus dilibatkan oleh Tuhan untuk satu pekerjaan dan satu misi yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Dan ketika pekerjaan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, maka Allah menyelesaikan bagiannya. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah menyelesaikan bagian itu? Mari kita berefleksi. Allah melihat ada banyak orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyimpan karunia itu. Dia tidak singkirkan pemberian dari Tuhan itu. Tetapi digunakan untuk sebuah kehidupan yang lebih lama, yaitu persekutuan gereja. Maka ketika gereja ada, mari kita berkata, keterlibatan kita, kerjasama kita telah menghantar satu kehidupan komunitas dan pekerjaan Tuhan ialah meresmikannya bagi kita. Sayang ya, banyak kursi yang kosong. Sayang sekali. The founding fathers, perintis dan pendiri GKO ini tidak hanya bergerak ke sana kemari. Mereka mengerjakan bagian mereka masing-masing dengan mengandalkan seluruh potensi talenta yang mereka miliki. Bila ini terhayati dengan sungguh dan dengan baik, maka generasi penerusnya akan berkata, puji Tuhan, kami ada sebagaimana kami hidup saat ini, itu oleh karena dua hal. Hal yang pertama ialah keterlibatan manusia, kemudian hal yang kedua, kesediaan Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Mazmur 138 ini adalah Mazmur Daud. Daud adalah orang yang sangat berbeda dengan raja-raja yang lain di perjanjian lama. Daud adalah satu-satunya raja yang dapat mempersatukan Israel yang disebut menjadi Israel Raya. Negara adik kuasa yang kedua setelah Mesir ialah Israel. Dan saat itu dipimpin oleh raja yang bernama Daud. Tapi yang namanya Daud
adalah orang biasa yang pernah menjadi gembala domba. Sebagai gembala domba, dia tidak pernah mengeksekusi yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Tapi dia mengerjakan yang menjadi bagian sebagai seorang gembala domba, baik di ladang maupun di lereng gunung atau di berbagai ruangan kehidupan. Tapi lihat, ketika dia sebagai gembala domba, Tuhan mengangkatnya menjadi raja. Dia tidak pernah bermimpi pada saat gembala domba menjadi seorang raja. Tapi oleh karena seluruh kinerjanya, seluruh perbuatannya, dia katakan terbatas karena perbuatan seorang manusia. Tapi ketika pekerjaan itu, perbuatan itu dilihat oleh Allah, maka Allah memberi keputusan bahwa pengganti Raja Saul ialah mantan gembala domba. Apakah Daud tidak mempunyai kesalahan? Ada kesalahan. Ada dosa pelanggaran. Namanya manusia itu terbatas. Semua kita tahu bahwa Daud itu jatuh oleh karena kasus perempuan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain dia jatuh dalam kasus perzinahan, dia juga jatuh dalam kasus pembunuhan. Bukan hanya Batseba, perempuan yang dia rusak, tetapi suaminya Uria juga dia bunuh. Keterbatasan dan kegagalannya tidak pernah ditutup-tutupinya. Dia sujud kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu nanti di rumah baca Mazmur 51. Dia mengatakan, jangan ambil rohku. Dia tahu kalau Tuhan menyelesaikan bagian kepada dia, upah dosa ialah maut, harusnya binasa. Tapi dia berdoa, jangan sampai Tuhan menyelesaikan bagiannya terhadap kegagalannya dan terhadap keterbatasannya. Ketika dia mengakuinya di hadapan Natan, saat itu juga Tuhan membuka gerbang keselamatan bagi Daud. Maka pada hari ini ketika kita dipanggil Tuhan untuk bersekutu, kita tidak cukup bernyanyi memuji Tuhan. Kita tidak cukup hanya memberi kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan yang rutin kita berikan. Tapi mari kita mengoreksi kembali setiap ucapan, terlebih-lebih setiap sikap hati kita di dalam mengarungi kehidupan ini.
pada saat kita berhasil, Tuhan akan meneguhkan keberhasilan itu. Dan itulah bagian dari Tuhan. Tapi ketika kita mengakui keterbatasan dan kegagalan hidup kita, Tuhan pun melaksanakan bagiannya buat kita. Itu dahsyatnya Tuhan, hebatnya Tuhan. Mengapa dia kita sembah dan mengapa dia kita puji dan kita muliakan? Karena dimanapun orbit kita, dimanapun langkah-langkah dari setiap perjalanan hidup kita, Tuhan punya porsi. Tuhan punya ketetapan. Tuhan punya keputusan terhadap diri kita. Mengapa sampai seperti itu? Jawabnya sederhana. Setiap kita mengangkat tangan, memohon pemulihan, memohon pengampunan, memohon berkat, memohon sukacita, memohon bahagia, maka Tuhan turun tangan merespon kita. Maka belum terlambat waktunya kita diberi kesempatan agar kita jangan seperti pendiri menara Babel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Nimrod sebagai pemimpin membangun menara Babel, mengajak semua umat Israel agar mereka menyamai Tuhan. Tuhan bertindak dari atas, Tuhan turun tangan. Masa orang yang dicipta menjadi sama dengan orang pencipta? Lalu buyarlah pembangunan menara Babel. Allah turun tangan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, bila hari-hari hidupmu mendapat tekanan-tekanan, bisa saja itu dari orang yang tidak senang dengan kita. Bisa saja itu datang dari orang yang sengaja mau membinasakan kita. Bahkan mereka tidak menyenangi kita. Tapi ingat, di dalam semua keadaan itu, saudara mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Allah siap turun tangan menolong kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri di planet ini. Jangan pernah merasa terasing di dunia ini. Karena Allah, nanti baca Roma 3 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Bukan untuk kita tangisi, tapi hidup ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melibatkan Tuhan supaya dia turun tangan dalam hidup kita. Secerdas, sehebat, seperti apapun yang kita sandang di dalam hidup ini, kita tetap terbatas.
Tapi Tuhan yang tak terbatas itu tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya sampai tergeletak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengapresiasi keputusan saudara untuk beribadah hari ini. Maka janganlah beribadah hanya untuk sebuah rutinitas. Tapi beribadahlah kepada Tuhan supaya Dia terus-menerus bersama dengan kita. Supaya Dia terus-menerus menyelesaikan bagiannya buat kita. Tetapi lakukanlah bagian masing-masing. Sebagai anak-anak Allah yang ditebus dan diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan milikilah kesetiaan kepadanya. Karena firman Tuhan hari ini, Mazmur 138 ayatnya yang ke-8. Ketika saudara-saudara membacanya itu karena posisinya di ayat yang genap, maka akan saya baca ulang sekali lagi. Tuhan akan menyelesaikannya segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 433 baitnya yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bagi langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu yang telah dicurahkan melimpahi kehidupan kami dari waktu ke waktu, dan dapat kami manfaatkan, kami gunakan untuk menjalani hidup kami dengan semua tanggung jawab iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, bila hari ini
Engkau memberi perkenanan buat kami, agar kami sebagai orang-orang yang terbatas diberkati oleh Allah yang tidak terbatas. Di dalam perjalanan dan pengalaman hidup kami sering memusatkan seluruh aktivitas kami dengan segala kemampuan kami, yang pada akhirnya membuat kami tersandung dan jatuh bangun di dalam hidup ini. Hari ini kami dipulihkan oleh Tuhan dengan kebenaran firman, bahwa Tuhan mempunyai agenda, mempunyai ketetapan, memiliki otoritas buat kami, yaitu agar pekerjaan kami sempurna, agar pekerjaan kami terberkati, agar pekerjaan kami menjadi bahagia dan sukacita. Engkau menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas kebenaran ini. Dan biarlah kami semua yang telah hadir di rumah pemujaan Tuhan menyadari dengan sungguh keterbatasan kami. Karena Allah yang tidak terbatas itu akan menyelesaikan bagian-bagian yang tidak dapat kami kerjakan. Dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan buat hidup kami. Bila hari ini kami mendengarkan firman-Mu, bentuklah kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kepribadian bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas dari kemampuan kami masih ada otoritas Tuhan yang menentukan kemampuan kami. Biarlah firman-Mu dengan segala kebenarannya tidak hanya sebatas pengetahuan kami terima di rumah pemujaan ini, tetapi firman itu menjadi pelita yang menyinari hidup kami dan menjadi tongkat yang menopang perjalanan hidup kami. Bapa yang baik, bersama umat-Mu kami melipat tangan di rumah pemujaan Tuhan di sini, membawa dan menyerahkan kepada Tuhan keluarga Bapak Arnolis Mose, keluarga Bapak David Arthur Regar, keluarga Bapak Adi Prastowo, keluarga Bapak Darman Malau, keluarga Bapak Sugito Bartolomeus, keluarga Bapak Sarotona Zega, keluarga Bapak Eko Suryanto, keluarga Bapak Teguh Budi Setiawan, keluarga Bapak Daniel Tony Hardianto, keluarga Bapak Christian Predi Tarlim Samara. Engkau mengusung dan membawa serta menempatkan mereka menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus di rumah Tuhan di tempat ini. Jadikan murni hati mereka. Jadikan doa dan harapan mereka terberkati oleh karena kemurahan Tuhan. Lindungi kediaman mereka siang dan malam ya Bapa, supaya mereka berketentraman di dalam mengarungi kehidupan masing-masing. Ketika mereka menghadapi tantangan, problema kehidupan yang tidak sedikit, mereka menyadari lemah dan tidak berdaya, bahkan tidak sanggup mengatasi.
semua kami yang hadir di sini bersatu hati memohon, jagai dan lindungilah mereka setiap saat. Problema yang mereka hadapi bukan jalan mundur, tetapi problema yang begitu merintangi mereka menjadi jalan naik, karena Tuhan menyelesaikan yang terbaik buat hidup mereka. Kami berdoa untuk gembala sidang beserta keluarga, juga mendoakan majelis beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, komisi-komisi kategorial dan non-kategorial beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remaja taruna, pemandu puji-pujian, pemusik, tim multimedia. Mereka adalah yang setiap saat melayani di rumah Tuhan di sini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Mari Tuhan mengurapi dan menguduskan setiap saat, sehingga apa yang dikerjakan mereka dalam pelayanan ini membuat pertumbuhan spiritualitas umat menjadi terberkati selamanya. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Jangan biarkan Tuhan mereka dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Mari Tuhan mengiring, menghantar dan memberkati hidup mereka, sehingga apa yang mereka harapkan dan doakan, Tuhan menyelesaikannya itu bagi mereka. Kami percaya penyertaan-Mu dalam hidup mereka sempurna, dan sukacita mereka meluap dengan ucapan syukurnya. Kami berdoa Bapa untuk keluarga yang mendambakan keturunan, berbagai perasaan yang menakutkan terjadi dan menghiasi hidup mereka. Bisa stres, bisa disalah artikan, bisa ingin kembali ke orang tua. Maka di rumah Tuhan ini kami sehatim berdoa memohon kepadamu agar keluarga yang belum mendapat keturunan, Tuhan berilah kesehatan dan kesuburan. Kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan mereka. Demikian juga kepada semua ibu-ibu yang sedang mengandung. Biarlah di saat penantian persalinan mereka mengerjakan perawatan demi perawatan yang rutin, makan dan minum yang sehat dan bervitamin, sehingga anak yang di dalam kandungan diproses Tuhan untuk menjadi generasi penerus, menjadi anak kebanggaan dalam hidup mereka. Tuhan, bersama jemaat-Mu hari ini berdoa bersama-sama untuk anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus dengan berbagai motivasi. Biar mereka sudah menjauh, dekatkanlah kembali. Biar mereka telah menutup pintu hati, bukalah kembali. Biar mereka benci, biarlah juga mereka tumbuh rasa menyayangi dan mencintai. Bila mereka terluka oleh karena satu dan lain hal, sehingga meninggalkan Yesus,
semua kami berdoa memohon kepadamu, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Karena fajar akan menyingsing dan hari baru akan bersinar. Dan langkah-langkah kehidupan yang pasti akan dikaruniakan Tuhan buat mereka. Bersama umat-Mu kami berdoa untuk pos pelayanan Dalung Bali. Jiwa-jiwa yang ada di sana, biarlah rajin membaca firman Tuhan dan menghayatinya. Biarlah mereka erat bersatu di dalam persekutuannya. Dan biarlah mereka bersaksi atas kebenaran-kebenaran yang mereka imani dan terima. Sehingga lingkungan bisa menjadi saksi untuk melihat pertumbuhan dan perkembangannya. Dan mereka yang menyaksikan segala perbuatan-perbuatan kebenaran itu akan terinspirasi untuk menyembah Yesus, untuk datang memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk Sinode GKO, di mana pada tahun ini akan merayakan pertambahan Sinode GKO. Biarlah usia menunjukkan kematangan, kemandirian, dan menunjukkan perkembangan, pertumbuhan pelayanan. Oleh karena itu, berkatilah para pengurus-pengurus Sinode yang berhati hamba, yang setia dan taat kepada Tuhan. Kami percaya GKO adalah milik Tuhan, dan di GKO Tuhan memberkati seluruh pelayanan bagi jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Hari ini kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Pendeta Yoga Wiryono sekeluarga. Di Salatiga mereka memberi penghormatan dan pelayanan terakhir kepada ibu terkasih yang telah mendahului kami, khususnya mendahului keluarga. Mari Tuhan menghapus air mata kesedihan dan memberikan mata air kehidupan dan keselamatan. Mari Tuhan merubah duka menjadi suka di dalam hidup mereka. Sehingga kematian bukanlah akhir, tapi kematian adalah sebuah gerbang memahami kebaikan dan kemurahan serta belas kasihan dari Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat jemaat yang sakit ataupun yang dalam proses pemulihan. Di antaranya Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Juliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf Anmama, Ibu Rahel Ella Sucipto Siahan, Bapak Jonri Tahlea. Ketika fisik mereka terganggu, tubuh mereka lemah, mereka kehilangan daya. Di tempat ini umat-Mu berdoa, berilah daya tahan buat seluruh tubuh yang terganggu, supaya mereka dapat bangkit dan iman percaya mereka hidup, dan mereka memanggil Tuhan yang setiap saat dapat memulihkan dan menyembuhkan. Berkatilah makanan, minuman, obat-obatan, waktu istirahat, agar itu semua menjadi prasarana yang baik untuk mendukung proses pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami terkasih. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, gereja-Mu ikut berbahagia karena jemaat Tuhan berulang tahun. Di sepanjang minggu
Ibu Margareta Suci Sudarmi, Saudari Yelin Liamita Malau, Bapak Ragil Dani Skoco, Saudara Wisnu Hendarto, Bapak Maranses Manulang, Glenn Tristan Ivander Sitepu, Ibu Evans Julita Carolina Panggabean, Chelsea Joseph Misa, Ibu Sarma Ulina Sijabat, Saudara Ariando Kevin Agusto, Ibu Laura Evelyn Romaito Sihombing, Ibu Aksaulina, Diana Glory Tameon, Opelia Jovanca Paulina Sitompul, Aliando Natonis. Tuhan, biarlah minggu ini menjadi minggu ceria, minggu penuh semangat, minggu yang dipakai mereka untuk bersaat teduh sejenak melihat anugerah Tuhan yang dahsyat sedang ditambahkan di dalam usia mereka. Dan biarlah mereka memandang, melihat, menatap ke depan, bahwa hidup yang terbentang itu menjadi kesempatan yang luar biasa bagi mereka untuk mengukir pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan yang terbaik di dalam hidup mereka. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk suku-suku yang terabaikan oleh perhatian pemerintah, terabaikan oleh lingkungan, terabaikan oleh gereja, terabaikan oleh persaingan-persaingan keagamaan. Kami berdoa untuk orang pancana yang masih terikat dengan kepercayaan animisme. Kiranya kepercayaan mereka diubah oleh Tuhan dari percaya animisme menjadi percaya monoteisme, yaitu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga-tenaga penginjil yang melayani orang-orang pancana, supaya mereka diberi hikmat dan kemampuan untuk melakukan pelayanan yang terbaik buat saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka, para penginjil-penginjil itu, selain melayani, juga melakukan pendidikan dan pengajaran, pengetahuan, agar mereka berkembang secara rasio dan bertumbuh secara iman. Kami yakin, kami percaya, mereka yang tertinggal bisa menjadi terdepan oleh karena Tuhan menyelesaikan bagiannya terhadap pekerjaan-pekerjaan para penginjil-penginjil yang melayani mereka. Hamba-Mu berdoa buat semua Bapak Ibu saudara-saudara yang melipat tangan di rumah pemujaan Tuhan saat ini. Berkatilah hidup mereka siang dan malam. Berkatilah lumbung, berkatilah usaha, pekerjaan, aktivitas, dan berkatilah persekutuan mereka di dalam keluarga. Berkati jugalah sosialisme mereka di tengah-tengah lingkungan di mana berdomisili, sehingga keberadaan anak-anak-Mu ini menjadi terang di sekian banyak kegelapan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Bangsa dan negara kami pun kami serahkan kepadamu Bapa. Engkaulah yang terus melindunginya. Inilah syafaat kami yang jauh dari sempurna, kami bawa dan kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita.
sambil mengingat kata Alkitab dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hadirilah persembahan dari Dikau saja asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Hadirilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima pengutusan dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 585, bait pertama.
berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang jaya. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas dan jalannya naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Kesan 585 bait yang kedua. Oh kasih-Nya besar tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas dan jalannya naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.